sebagai seorang hamba di antara cita-cita tertinggi kita di dunia dan tentunya untuk akhirat kita adalah memiliki kedekatan dengan Allah, dicintai oleh Allah, disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tatkala Allah taala memutus dan tidak mencintai dan menyayangi kita. Padahal kita juga mengetahui bahwa sebab utama masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'yadzan billahi minan nar. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu kita berikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Syarah Kitabul Jami' yang mana berisikan hadis-hadis seputar adab, dan kita saat ini telah memasuki hadis atau bab yang kedua yang berkaitan dengan albir was-silah, berbuat baik dan menyambung silaturahim. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang kedua dalam bab ini, hadis tentang larangan memutus silaturahim. Hadis tentang larangan memutus silaturahim. Baik, kita baca terlebih dahulu hadisnya. وعن جبير بن المطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus qati' atau memutus silaturahim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui kewajiban menjaga dan menyambung silaturahim. Allah Ta'ala berfirman, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam surat An-Nisa ayat pertama, bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihi engkau. Begitu pula terdapat dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Ta'ala mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba ila akhiril ayat.
Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu, kedua ibu bapakmu, karib kerabat, dan seterusnya. Dan disebutkan pula dalam sebuah hadis, suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberitakan bahwa Abu Sufyan pernah mengatakan kepada Raja Heraklius tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya'muruna bis-salati was-sadaqati wal-afafi was-silah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami salat, sedekah, menjaga kehormatan dan silaturahim. Ini semua dalil yang menunjukkan akan wajibnya untuk menjaga dan menyambung silaturahim. Termasuk yang menunjukkan perintah untuk menjaga dan menyambung silaturahim adalah adanya ancaman bagi seseorang yang tidak menyambung atau bahkan memutus silaturahim, yaitu ancaman tidak masuk surga. Sebagaimana hadis di atas, la yadkhulul jannah qati'un. Dalil yang sangat jelas dan tegas. Nabi mengatakan tidaklah masuk surga orang yang memutus silaturahim. Di satu sisi ini adalah ancaman bagi pelaku pemutus silaturahim. Di sisi lain ini juga menunjukkan bahwa bersilaturahim itu sesuatu yang wajib. Taib. Penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan, dalam hal ini kita menggunakan kitab syarah yang ditulis oleh Dr. Firanda Andrija, LC, MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, dalam hadis ini terdapat ancaman yang sangat keras bagi orang yang memutuskan silaturahim, yaitu tidak masuk surga. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan adab atau akhlak adalah permasalahan sangat penting. Betapa tidak akhlak dan adab dapat menjadi penyebab seorang masuk surga atau masuk neraka. Jadi hal ini juga menunjukkan pentingnya kita menjaga adab, wajibnya kita menjaga adab. Di satu sisi adab tatkala dijaga menjadi penyebab masuk surga, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallahu husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga adalah takwa dan akhlak yang mulia. Di antara banyak ibadah yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga adalah takwa dan akhlak yang mulia. Tetapi di sisi lain, akhlak apabila tidak dijaga, termasuk di antaranya memutus silaturahim, itu menjadi penyebab seorang masuk neraka, terancam masuk ke dalam neraka. Sebagaimana hadis di atas, la yadkhulul jannata qati'un, la yadkhulul jannata qati'un. Baik. Kemudian beliau mengatakan, jika pada pembahasan yang lalu kita telah mengetahui bahwa di antara keutamaan menyambung silaturahim adalah bisa menyebabkan masuk surga, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 21, yaitu yang berbunyi, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Maka perbuatan tersebut menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga. Sebaliknya, Allah juga menjelaskan bahwa memutuskan silaturahim merupakan salah satu sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Berdasarkan hadis tadi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga seseorang yang memutus silaturahim. Dalam kata atau dalam kalimat tidak masuk surga itu memiliki dua kemungkinan. Kan dalam hadis disebutkan la yadkhul jannah, tidak masuk surga. Ada dua kemungkinan yang dimaksud dalam hadis di atas. Yang pertama, tertuju kepada orang yang menganggap halal memutuskan persaudaraan tanpa sebab, padahal dia mengetahui keharamannya. Maka orang ini keluar dari Islam, kufur dan kekal dalam neraka. Karena dia telah menghalalkan yang diharamkan Allah. Ya. Jadi hadis ini juga bisa tertuju kepada seseorang yang menganggap memutus persaudaraan tanpa sebab itu halal. Karena perbuatannya adalah perbuatan yang kufur. Padahal dia telah mengetahui keharamannya, meyakini keharamannya,
Tapi karena nafsu dan akalnya dia justru malah mengatakan bahwa perbuatan itu dibolehkan atau halal. Yaitu memutus silaturahim dianggap halal olehnya. Maka ini haram dan itu menjadikan penyebab dia tidak masuk surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya karena kekufurannya. Dan kemungkinan yang kedua adalah bahwa meskipun dia tidak meyakini tapi dia berbuat, yaitu memutus silaturahim, ini juga mengancamnya dengan ancaman tidak masuk surga. Maksudnya semenjak awal. Jadi dia dihukum ya dan dengan diundurkan dari masuk surga dengan ukuran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dua kemungkinan yang dimaksud dari tidak masuk surga. Baik. Bagaimana sih bentuk memutus silaturahim itu? Ini dijelaskan dalam fatwa Islam bahwa yang dimaksud dengan memutus silaturahim adalah inna qati'atal arham takunu bihajrihim wal i'radi 'aniz ziyarah al mustata'ah wa 'adami musyarakatihim fi masarratihim wa 'adami musawatihim fi ahzanihim, ya. Kama takunu bitafdhili ghairihim alaihim fi silat wal ata'at al khasah allati hum ahaqqu biha min ghairihim. Memutus silaturahim adalah dengan tidak bertegur sapa, tidak mengunjungi kerabat padahal mampu, tidak hadir di momen atau acara bahagia keluarga padahal mampu, tidak datang menghibur di saat keluarga bersedih atau mendapatkan musibah padahal mampu. Sebagaimana menyambung silaturahim dapat diwujudkan dengan memprioritaskan keluarga dalam menjalin hubungan dan memberikan pemberian khusus daripada orang-orang yang bukan keluarga, karena keluarga memang lebih berhak mendapatkan kebaikan dari kita daripada orang lain. Maka tatkala keluarga-keluarga ini tidak mendapatkan hak yang seharusnya, ya, dikunjungi, didoakan, dihadiri undangannya, diberikan bantuan tatkala membutuhkan bantuan, dengan segala macam bentuk menyambung silaturahim, sebagaimana pernah disebutkan bahwa menyambung silaturahim itu dengan 3 bentuk, dengan 3 sarana: perbuatan, ucapan, harta. Perbuatan ya dengan mengunjungi, menjenguknya tatkala sakit, mendatangi atau memenuhi undangannya. Ucapan yaitu dengan mengajaknya kepada kebaikan, mengucapkan hal-hal yang baik, mendoakan kebaikan. Harta yaitu dengan memberikan bantuan tatkala dia membutuhkan. Nah, ketika dia putus itu semua, maka ini salah satu bentuk menyambung atau memutus silaturahim yang mana pelakunya diancam dengan tidak masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah qati'un. Tidak masuk surga seorang yang qati'. Apa qati'? Qati' adalah memutus silaturahim. Nah, ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Baik. Kemudian beliau mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di muka bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk. Orang-orang itu mendapatkan laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu neraka jahanam. Ancaman dalam ayat ini sangat lugas, secara eksplisit disebutkan padanya di antara yang menyebabkan seorang mendapatkan laknat dan masuk neraka jahanam adalah memutuskan silaturahim. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kiranya kamu berkuasa, ya, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Ulaika alladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan dituliskannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
Baik. Penulis mengatakan bahwa ayat-ayat ini berisi ancaman, juga berisi ancaman yang keras terhadap orang yang memutus silaturahim. Disebutkan pada ayat terakhir ini bahwa orang yang memutuskan silaturahim akan dilaknat oleh Allah, dibutakan penglihatan mereka dan dijadikan telinga mereka tuli sehingga tidak bermanfaat bagi mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis membawakan ayat-ayat yang lain yang juga menyebutkan ancaman bagi pelaku pemutus silaturahim. Selain diancam dengan ancaman yang tertinggi, yaitu tidak masuk surga. Padahal kita ketahui bahwa masuk surga adalah cita-cita tertinggi. Ketika seorang diancam dengan ancaman tidak masuk surga dalam artian masuk neraka, itu merupakan ancaman yang tertinggi. Karena itu adalah tempat yang dinanti-nanti dan diinginkan. Itulah dar akhir kita, tempat terakhir kita. Nah, salah satu ancaman yang lain selain tidak masuk surga adalah mereka mendapatkan laknat. Ya, mereka mendapatkan laknat. Kemudian dibutakan penglihatan dan dijadikan telinga mereka tuli sehingga ayat-ayat Allah Tabaraka wa taala tidak lagi mendatangkan manfaat kepada mereka. Ya. Dalam firman Allah Taala surat Muhammad ayat 22, fahal asaitum in tawallaitum. Tawalla yatawalla. Ada dua penafsiran tentang ayat ini. Tawalla dalam ayat di atas diartikan dengan berkuasa sebagaimana terjemahan. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa? Tafsiran yang kedua diartikan dengan berpaling, yaitu berpaling dari kitab Allah dan hukum-hukumnya. Ya, memang ditafsirkan ada dua penafsiran. Yang pertama diartikan dengan berkuasa, sebagaimana terjemahan yang dibacakan tadi. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan, gitu. Dan juga bisa ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tawallaitum atau tawalla dalam ayat ini diartikan dengan berpaling dari kitab Allah dan hukum-hukumnya. Ya. Maka apa kiranya jika kamu berpaling, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, memutuskan hubungan kekeluargaan. Ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Maka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Ini ditulikannya, bukan dituliskan. Jadi telinga mereka, pendengaran mereka ditulikan, penglihatan mereka dibutakan. Dan termasuk bentuk seseorang yang berpaling dari kitab Allah Tabaraka wa taala dan hukum-hukumnya adalah pelaku memutus silaturahim. Ya, memutus silaturahim. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan hubungan kekeluargaan. Dan ini semua menunjukkan ancaman keras, tegas bagi para pelaku pemutus silaturahim. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, bahwa perbuatan ini bisa menyebabkan disegerakannya azab di dunia sebelum akhirat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Bukhari dalam kitab Al-Mufrad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, yang disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Al-Hakim dan Az-Zahabi dan Syalbani rahimahumullah taala. Nabi SAW bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ay yudakhkhira lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah Ta'ala siapkan baginya di akhirat daripada al-baghyu, kezaliman, ya, atau berbuat buruk kepada orang lain, dan qati'atur rahim, dan memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Jadi banyak sekali ancaman-ancaman yang Allah Ta'ala tetapkan bagi pelaku silaturahim. Di antaranya hadis ini, bahwa akan disegerakan hukuman di dunia selain Allah Ta'ala menyiapkan baginya hukuman di akhirat. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain yang menunjukkan ancaman bagi pelaku pemutus silaturahim. Dalam hadis yang Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, innar rahima syijnatun minar rahmah.
Faqala Allah, man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Sungguhnya kata rahim diambil dari nama Allah Ta'ala Ar-Rahman, ya, Minar Rahman. Barang siapa yang Allah mengatakan, barang siapa menyambungmu, yaitu rahim, aku akan menyambungnya, dan barang siapa memutuskanmu, aku akan memutuskannya. Ya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau bisa kita kumpulkan ancaman bagi para pelaku pemutus silaturahim. Yang pertama adalah mendapatkan laknat. Ancaman bagi pemutus silaturahim itu ada beberapa. Yang pertama mendapatkan laknat. Dalilnya apa? Dalam surat Ar-Ra'd ayat 25, surat Muhammad ayat 22 dan 23. Sebagaimana yang sudah dibacakan tadi di atas. Ya, dalam surat Ar-Ra'd ayat 25, kemudian dalam surat Muhammad ayat 22 atau 23. Kemudian yang kedua, menunjukkan buruknya pelaku pemutus silaturahim atau hukuman bagi para pelaku pemutus silaturahim, yaitu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan orang-orang fasik, dan tentunya orang-orang fasik tidak ada balasan bagi mereka melainkan siksa. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 hingga 27. Inna Allah la yastahi ay yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madza arada Allah bihadza mathalan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa man yudhillu bihi ila al-fasiqin alladhina yanquduna 'ahda Allah min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman maka mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apakah maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang disesatkannya. Dan dengan itu pula orang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan untuk disambungkan, yaitu memutus silaturahim. Padahal kita diwajibkan dan diperintahkan untuk menyambungnya, dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ya. Sehingga termasuk di antara kumpulan orang-orang fasik adalah mereka yang memutus apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk disambung, yaitu pemutus silaturahim. Dan mereka akan mendapatkan kerugian nantinya pada hari kiamat. Mereka akan mendapatkan kerugian nantinya pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memutus hubungan antara orang-orang yang memutus tali silaturahim. Allah akan memutus hubungan orang-orang yang memutus silaturahim. Kita sebagai seorang hamba, di antara cita-cita tertinggi kita di dunia dan tentunya untuk akhirat kita adalah memiliki kedekatan dengan Allah, dicintai oleh Allah, disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tatkala Allah Ta'ala memutus dan tidak mencintai dan menyayangi kita. Padahal kita juga mengetahui bahwa sebab utama masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perbuatan yang menyebabkan Allah Ta'ala memutus hubungan dengannya adalah memutus silaturahim. Sebagaimana tunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahim mu'allaqatun bil 'arsy, taqul man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah." Rahim menggantung di arsy. Dia berkata, siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Siapa yang memutusku maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Kemudian dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, "Innallaha khalaqal halqa hatta idza faragha min khalqihi qalat ar-rahim hadza maqamul 'aid bika min al-qati'." Qala na'am, ama tardayna
an asila man wasalaki wa aqta'u man qata'aki? Qalat bala ya Rabb. Qala fahuwa lak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqra'u in syi'tum fa'al asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dan jika telah usai darinya rahim berdiri lalu berkata, ini adalah tempat berlindung dari pemutus silaturahim. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya bukankah kamu merasa senang aku menyambung hubungan dengan orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutuskan denganmu? Maka dia menjawab, ya wahai Rabb, demikian itu hakmu. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, diriwayatkan Imam Abu Daud, Anar Rahman wa hiyar rahim syaqaqtu laha isman min ismi man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Ya Allah berfirman, aku adalah Rahman, Ar-Rahman adalah Ar-Rahim. Nama Rahim aku ambil dari namaku Ar-Rahman, barang siapa menyambungnya aku akan menyambung hubungan dengannya, siapa yang memutusnya maka aku akan memutus hubungan dengannya. Maka di antara ancaman orang yang memutus silaturahim, Allah Ta'ala akan memutus hubungan dengannya. Ya. Padahal sebagaimana kita katakan tadi bahwa kita ini sebagai seorang hamba yang mengaku beriman semestinya memiliki cita-cita tertinggi, memiliki kedekatan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan cara apa? Taat dan menjalani perintah dan menjauhi larangan. Karena tatkala menjadi seorang hamba yang dicintai, diperhatikan, disayangi, kita akan selamat dunia akhirat. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memperhatikan keselamatan kita dunia dan di akhirat. Sebagaimana orang tua kepada anaknya. Ya. Orang tua karena saking sayang dan cintanya kepada anak-anaknya, dia akan perhatikan keselamatannya. Ketika di rumah, di sekolah, tempat bermain, dan semisalnya. Maka terkadang dia buat aturan-aturan yang semuanya bertujuan untuk kebaikan anak-anaknya. Tentang makan, aturan makan, jadwal main, jadwal istirahat, jadwal tidur, jadwal belajar, dan semisalnya. Itu gambaran kita. Maka begitu pula dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mencintai kita, menyayangi kita, Allah akan perhatikan keselamatan kita. Dan Allah Ta'ala membuat aturan-aturan ini untuk kebaikan kita semuanya. Ini menandakan Allah sangat penyayang. Bahkan dalam hadis tergambarkan bahwa kasih sayang Allah Ta'ala lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kadang kita sulit untuk membayangkan seberapa besar sih kasih sayang ibu kepada anak. Sulit untuk dibayangkan. Lantas bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kasih sayangnya lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sekarang ketika ada orang yang memutus silaturahim, Allah Ta'ala akan memutus hubungan dengannya waliyadzubillah. Ini ancaman yang sangat besar. Baik. Kemudian yang keempat, di antara ancamannya sebagai disebutkan dalam hadis, tidak masuk ke dalam surga, ya, tidak masuk ke dalam surga. Dan Imam An-Nawawi menyebutkan ada dua penafsiran yang dimaksud dengan tidak masuk ke dalam surga. Yang pertama yang dimaksud darinya adalah seseorang yang menghalalkan atau menganggap halal perbuatan memutus silaturahim. Maka dia kufur dan masuk ke dalam neraka jahanam dan kekal selama-lamanya. Adapun yang kedua adalah orang yang masih meyakini tapi dia melakukan hal tersebut karena nafsu. Maka dia tidak masuk surga di awal-awal, tapi dia akan diakhirkan, ya, dihukum berdasarkan kadar yang Allah Ta'ala tetapkan. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Baik, kemudian di antara ancaman bagi pelaku pemutus silaturahim yang sudah disebutkan juga, dosanya disegerakan di dunia. Dosanya bisa disegerakan di dunia wal'iyadzubillah. Ma min dhanbin ajdaru alla ayu ajjalallahu li sabihil uqubah fid dunya ma ayadakhir lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang paling berpeluang datangnya hukuman Allah dan dengan segera di dunia, padahal di akhirat dia juga dapat jatah hukuman, daripada dosa berbuat zalim, menyakiti orang lain dan memutus silaturahim. Ya. Kadang para hadirin rahimani wa rahimakumullah, musibah yang menimpa seseorang itu bisa jadi tanda baik baginya.
Dan itu bisa jadi hukuman yang disegerakan dengan tujuan agar kita tidak mendapatkan azab di akhirat. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ummati marhumah, umatku itu disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Laisa 'alaiha azab fid dunya, azabuha laisa 'alaiha azab fil akhirah, azabuha fid dunya. Karena dia tidak mendapatkan azab di akhirat. Azabnya di dunia dengan apa? Zalazil, fitan, wal qatl. Hukuman-hukumannya berupa apa? Fitnah-fitnah yang ada seperti gempa, pembunuhan di mana-mana, banyaknya fitnah merajalela, ujian-ujian yang ada. Itu bagian dari hukuman yang disegerakan. Tapi catatannya dia tidak mendapatkan hukuman di akhirat. Namun untuk qati'atur rahim disebutkan dalam hadis ini, selain dia mendapatkan hukuman yang disegerakan di dunia, Allah Ta'ala juga menetapkan dia mendapatkan jatah hukuman di akhirat. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ma min dzanbin ajdaru ayyu ajjalallahu li sahibihi al-uquba fid dunya ma'a ma yudakhiruhu lahu fil akhirah. Ya, tidak ada dosa yang paling berpeluang datangnya hukuman Allah dengan segala di dunia, padahal di akhirat dia juga mendapatkan jatah hukuman daripada dosa al-baghyu. Al-baghyu itu berbuat zalim, menyakiti orang lain dan memutus silaturahim, ya, dan memutus silaturahim. Dan ini banyak nyata terjadi di sekitar kita. Ada orang-orang yang memutus silaturahim dengan saudaranya, ya, dan itu menyebabkan ia mendapatkan hukuman. Termasuk di antara hukuman, hukuman itu bukan hanya sekedar bencana dan semisal. Termasuk hukuman adalah kesusahan, hari-hari suram, dihantui dengan kegelisahan, martabat diturunkan. Itu sudah bagian daripada hukuman. Enggak tenang hidup, enggak nyaman. Padahal harta banyak, uang banyak, tapi ya tidak mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini. Sebabnya apa? Memutus silaturahim. Ya. Jangankan memutus silaturahim, memutus pertemanan dan persahabatan pun sudah berat akibatnya. Memutus pertemanan dan persahabatan pun sudah berat akibatnya. Bagaimana dengan memutus silaturahim yang mana itu adalah keluarga kita sendiri, kerabat kita sendiri, ya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian di antara ancaman yang lain bahwa pelaku pemutus silaturahim amal ibadahnya tidak diangkat kepada Allah tabaraka wa taala waliyadzubillah. Ya. Dari Abu Hurairah ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'mal bani Adam tu'rad 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ashiyata kulli khamis lailatul jum'ah fala yaqbal amal qati' ar-rahim. Amalan manusia dilaporkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala setiap Kamis malam atau malam Jumat. Amal ibadah orang yang memutus silaturahim tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin di antara ancaman yang juga semestinya membuat kita takut dan khawatir akan ancaman tersebut. Kita beramal di muka bumi ini tentunya dengan tujuan agar amal diterima, kemudian menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Itulah tujuan kita beramal di muka bumi ini. Ya, agar amal kita diterima dan ia menjadi sebab masuk ke dalam surga. Dan perlu dibedakan antara amalan yang sah dengan amalan yang diterima. Amalan yang sah ya memang amalan yang sudah memenuhi syarat, rukun, wajib, ketentuan-ketentuan yang ada, sudah terpenuhi secara maksimal. Ya, sudah terpenuhi secara maksimal. Tapi apakah diterima? Belum tentu. Belum tentu diterima. Amalan yang sah belum tentu diterima karena kita harus memperhatikan niatnya, keikhlasannya. Nah, Nabi SAW mengabarkan bahwa setiap Kamis atau malam Jumat
amalan-amalan Bani Adam akan diangkat. Dilaporkan kepada Allah Ta'ala, si fulan beramal demikian, si fulan beramal demikian, dan seterusnya. Dan besar harapan agar amal-amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana dengan kasus amal yang tidak terikut atau tidak ikut diangkat, dibiarkan dan ditinggalkan? Ini para hadirin. Maka sekali lagi, ini di antara ancaman yang keras bagi pelaku pemutus silaturahim. Ya, bagi pelaku pemutus silaturahim, bahwa amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa ya di antara ancaman-ancaman bagi pelaku silaturahim, dan mudah-mudahan kita terhindar darinya. Bagaimanapun besarnya kita punya masalah, ya, punya masalah, hendaklah kita berusaha untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahim antara kita dan kerabat kita. Kenapa? Tadi, karena besar sekali ancamannya. Dan ini semua menunjukkan bahwa memutus silaturahim itu dosa besar. Kita tahu kaidahnya, setiap dosa yang disebutkan laknat, azab, itu menandakan itu adalah dosa besar. Itu menandakan bahwa itu adalah dosa besar. Sehingga memutus silaturahim ini adalah dosa besar. Ancaman sangat berat. Yang pertama, mendapatkan laknat. Juga disebutkan dalam ayat tadi, telinganya ditulikan, penglihatannya dibutakan. Kemudian yang kedua, ini termasuk perbuatan orang-orang fasik. Yang ketiga, Allah akan memutus hubungan dengan orang-orang yang memutus tali silaturahim. Kemudian yang keempat, tidak akan masuk surga. Kemudian yang kelima, dosa yang hukumannya disegerakan dengan adanya hukuman baginya di hari kiamat. Sudah disegerakan dan juga mendapatkan hukuman di akhirat. Kemudian amal ibadahnya tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, disebabkan karena perbuatannya. Padahal amal perbuatan akan diangkat dan dilaporkan kepada Allah Ta'ala setiap hari Kamis malam. Ya, untuk itu Nabi SAW berpuasa, ya, karena beliau suka apabila amalnya diangkat dalam keadaan sedang berpuasa atau menjalankan ibadah yang mulia. Taib. Kemudian beliau mengatakan, para pembaca yang dirahmati oleh Allah, derajat menyambung silaturahim terhadap kerabat ada 3 tingkatan. Derajat menyambung silaturahim terhadap kerabat ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan yang paling afdal atau paling utama, yaitu menyambung silaturahim terhadap kerabat yang memutuskan silaturahim. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi. Ketika ada yang memutus, kita yang menjaga dan menyambung. Dalam hadis disebutkan, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari. Bukanlah penyambung silaturahim yang hanya menyambung kalau diperlakukan baik dan membalas kebaikan kerabat yang berbuat baik. Itu bukan penyambung silaturahim. Tapi menyambung silaturahim adalah yang tetap menyambung meskipun silaturahimnya diputus oleh kerabatnya. Ya. Dalam arti penyambung silaturahim sesungguhnya adalah orang yang terus berusaha menjaga silaturahim ini meskipun dia diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Meskipun dia dijauhi, dia datang dijauhi, dia salam tidak dijawab dan semisalnya. Tapi dia tetap berusaha untuk menjaganya, dan inilah yang dimaksud dengan penyambung silaturahim. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna li qarabah asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Qala la in kunta kama taqul fa ka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik."
Jadi ada yang datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai kerabat. Ya, aku menyambung silaturahim kepada mereka, namun mereka memutuskan silaturahim kepadaku. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepadaku. Aku bersabar dengan mereka sementara mereka berbuat tidak baik terhadapku. Maka Rasulullah SAW memberikan tanggapan, kalau engkau benar sebagaimana yang engkau katakan, maka seakan-akan engkau memasukkan debu yang panas ke dalam mulut-mulut mereka. Akan senantiasa ada penolong dari Allah bersamamu atas mereka selama engkau dalam kondisi demikian. Di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang menyambung silaturahim itu ketika dia diperlakukan tidak baik, ketika dia diputus silaturahim antara dirinya dengan keluarganya, maka dia tetap berusaha untuk berlaku baik, berusaha untuk menyambung silaturahim. Tapi penulis mengatakan, Rasulullah SAW menjelaskan kalau dalam kondisi demikian maka sesungguhnya engkau menghinakan mereka. Seakan-akan engkau memasukkan debu yang panas ke dalam mulut mereka. Karena mereka berusaha berbuat buruk dan engkau terus membalasnya dengan kebaikan. Ini adalah tingkatan silaturahim yang tertinggi. Karena menyambung silaturahim bukan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari kerabat, tapi karena Allah dan berharap surga. Ya. Sebagaimana menyambung silaturahim penyebab masuk surga. Ya, sebagaimana telah kita ketahui. Jadi ini yang paling tertinggi. Bagaimanapun kita diperlakukan, tapi tetap kita berusaha untuk menjaga silaturahim kita, menyambung silaturahim kita dan tidak merusaknya. Baik. Adapun tingkatan yang kedua adalah menyambung silaturahim jika kerabat berbuat baik. Sedangkan jika kerabat tidak berbuat baik, maka dibalas dengan tidak baik juga. Kalau yang kedua ini ya mungkin karena keinginannya ingin dapat kebaikan. Kama tadi tuduhan mungkin dia beramal atau memberlakukan hal tersebut kepada dirinya. Kalau saya diperlakukan baik, saya akan perlakukan baik. Ya, seperti seringkali ada tulisan-tulisan Anda sopan, kami segan. Gitu. Kalau Anda berbuat baik, kami bisa berbuat yang lebih baik lagi. Namun kalau diperlakukan tidak baik, maka dia berlaku tidak baik juga. Itu. Ini tingkatan yang kedua. Ada tingkatan yang ketiga yang tidak baik, yaitu tingkatan yang buruk, yang haram. Dan inilah yang menjadi penyebab masuk ke dalam neraka, yaitu memutus silaturahim, tidak menyambung silaturahim, acuh kepada kerabat, tidak menghubungi mereka, tidak berbuat baik kepada mereka, bahkan berbuat kasar, maka ia telah melakukan perbuatan yang terancam dengan neraka jahanam. Ini tingkatan yang ketiga. Ya. Untuk tingkatan yang kedua banyak yang melakukan. Ya. Keluarga ini, kerabat ini memperlakukannya dengan baik, maka dia pun baik. Berjalanlah harmonis antara mereka. Nah kadang yang sulit itu adalah ketika dia tidak diperlakukan tidak baik. Ketika dia diperlakukan tidak baik. Dia diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Gitu. Ya, setiap dia datang kumpul keluarga menjadi bahan gunjingan. Apalagi ketika baru-baru hijrah yang menggunakan pakaian yang lebar. Dikatai macam-macam. Ya. Kadang membuat kita risih, ingin menjauh. Ingin pulang, nggak ingin ketemu dan segala macam. Tapi meskipun kita diperlakukan dengan perlakuan yang seperti itu, kita tetap berusaha untuk berlaku baik, untuk menyambung silaturahim. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-wasil. Orang yang menyambung silaturahim yang mana keutamaannya adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan menyambung silaturahim. Adapun yang kedua ini sesuatu yang wajar dan banyak akan melakukannya. Ya. Tapi yang lebih utama tadi yang pertama, dan memang itu berat. Berat. Apalagi kita merasa disakiti, dizalimi, ya. Ya, dan yang semisalnya itu membuat kita ingin betul-betul menjauh sajalah. Gak usah dekat-dekat dan semisal. Tapi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ingat baik-baik bahwa dia itu keluarga kita, dia adalah orang yang sedarah dengan kita, satu keturunan dengan kita. Maka lebih baik kita berusaha untuk sabar dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala Rabb yang membolak-balikkan hati manusia, kita tidak tahu. Mungkin dengan kita senantiasa menyambung silaturahim,
mungkin dengan senantiasa menjaga dan menasehati dengan cara yang baik, menyampaikan hal-hal yang baik, maka mudah-mudahan itu menjadi jalan hidayah baginya. Nah, ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang ketiga, tingkatan ketiga ini paling buruk, yaitu ketika dia memutus silaturahim itu sendiri, ya, memutus silaturahim itu. Dengan cara apa? Sebagaimana disebutkan tadi, dengan cara tidak menghubungi, kemudian ya dengan menghajarnya, mendiamkannya, nggak mau ngobrol, padahal mampu, ya, tidak menziarahinya padahal mampu, tidak mengikuti acara-acara kebahagiaan mereka. Mereka mengundang kita untuk menghadiri acara pernikahan, tapi nggak mau datang. Karena apa? Karena mungkin ada masalah. Ini termasuk di antara memutus silaturahim dan yang semisalnya. Dan tentunya ini ada perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam ancaman yang telah disebutkan. Tidak masuk surga, mendapatkan laknat, ditulikan telinga, dibutakan mata. Kemudian tadi Allah Ta'ala tidak menerima amalnya tidak akan terangkat. Ya. Tidak akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan tersebut. Kemudian ini akan menyebabkan azab, mendatangkan azab yang disegerakan. Dan juga azab di hari kiamat nanti, di akhirat. Jadi double hukuman yang dia dapatkan karena perbuatannya di dunia. Ya berhadir rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, ini semua baik pembahasan sebelumnya dan pada saat ini menandakan bahwa kita betul-betul wajib menjaga silaturahim kita. Menjaga, menyambung, ya menjaga ya selalu mempertahankan. Adapun menyambung sebagaimana disebutkan tadi, ketika diputus maka dia berusaha menyambungnya kembali. Ketika keluarganya mulai menjauh, ya tidak mau tegur sapa, ya kita yang berusaha untuk menghubungi, menelpon bagaimana kabarnya dalam keadaan sehat. Ketika dia memerlukan bantuan maka kita berbantu. Nah, ini semua contoh-contoh seseorang yang berusaha untuk tetap menjaga dan menyambung silaturahim antara diri dengan keluarganya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ini kiranya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ada pertanyaan? Bismillah, semoga Allah menjaga dan mengistiqamahkan impian keluarga, kru kajian dan kaum muslimin seluruhnya. Allahumma amin. Bagaimana hukumnya bagi seorang anak yang memutus silaturahim karena itu tidak mau mengikuti Al-Quran dan hadis dalam aturan pembagian harta warisan? Maka jawabannya tidak boleh, ya. Maka jawabannya tidak boleh. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Ta'ala, pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh berkata tidak boleh bertindak tidak baik, apalagi sampai memutus silaturahim. Meskipun ada kekeliruan yang dilakukan oleh orang tua, perlakukan yang keduanya dengan cara yang baik. Ya, perlakukan keduanya dengan cara yang baik. Dan tidak boleh memutus silaturahim. Karena salah satu bentuk silaturahim itu apa? Menyambung silaturahim itu apa? Tadi dengan ucapan, mengajak kepada kebaikan, mendoakan kebaikan. Justru yang kita lakukan adalah mendoakan kebaikan. Ya, ketika ada celah dan waktu yang tepat, ajak kedua orang tua kita kepada kebaikan. Gitu. Jadi tetap kita diperintahkan untuk mempergauli mereka dengan baik, dengan cara yang ma'ruf, kecuali memang kita diperintahkan kepada kemungkaran, kepada dosa dan kemaksiatan, maka kita tidak ikuti. Tapi secara umum kita tetap berbuat baik, ya, dalam hal bermuamalah, termasuk diantaranya bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan sikap tersebut itu akan membuat orang tua sadar, membuat orang tua kembali, membuat orang tua ingat kepada Allah Ta'ala dan semisalnya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun sekali lagi terkadang kita diperlakukan. Dan tadi sebagaimana tingkatan menyambung silaturahim, bahwa orang yang menyambung silaturahim itu adalah ketika diputus dia tetap menjaga dan menyambungnya. Ya, kakak sana nggak mau lagi keteguran, nggak mau lagi menjenguk. Kita yang datang, kita yang menegur, kita yang menyapa. Gimana kabar pian? Gimana keadaannya? Apakah anak-anak sehat? Ya, kalau ada yang bisa saya bantu dan yang semisalnya. Ini adalah orang yang menyambut dan balasannya adalah pahala serta surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, saya rasa cukup sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.